Adilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. PIK 2 itu sudah ada sebelum Pak Jokowi mem-PSN-kan proyek-proyek gitu ya. Setuju. Di tengah-tengah pembangunan PIK 2 Setuju. kemudian itu di PSN-kan. Iya. Nah, PSN tadi kata Pak Rijal bisa dicabut kemungkinannya ya, dugaannya bisa dicabut. Kemudian ini akan berjalan, kan PSN itu sebenarnya lebih ke memberikan kemudahan. Itu saja kan Pak ya? Ya. Nah, tapi PIK 2-nya ini yang kemudian luput dari pantauan banyak orang seperti yang Pak Rijal sampaikan tadi, bagaimana berbahayanya PIK 2 sebagai negara dalam negara. Bisa jadi aparat yang ada di sana bukan mengamankan dari orang yang akan menginvasi, tapi mengamankan orang yang akan menginvasi gitu. Bagaimana cara agar PIK 2 ini bisa dibatalkan dengan entah sudah berapa puluh triliun ini aguan keluar untuk PIK 2 gitu. Ya itu kan artinya kebijakan politik. Ya kan, pembatalan itu bukan pembatalan mekanisme hukum. Walaupun hukum juga berjalan, seperti kasus sekarang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kan, itu Pak Hozin sebagai kuasa hukum. Saya juga ikut sebagai prinsipal gitu kan dalam gugatan itu. Itu kan tujuannya membatalkan juga gitu. Jadi itu hukum, tapi hukum kita paham lah gitu kan, tidak mudah gitu ya, banyak ini itunya gitu kan, sehingga bisa pesimis kita untuk konteks itu. Tapi kebijakan politik yang harus didesak, karena bisa dengan kebijakan politik itu bahwa perizinan itu kemudian dibongkar-bongkar lagi, kemudian dari segi keputusan politik, wah ini berbahaya gitu. Jadi sebetulnya mah semua mengandalkan Prabowo itu harus berani gitu kan. Sebetulnya kembalinya kan ke situ, sebagai presiden baru yang berhak atau wajar mendapat dukungan rakyat gitu kan. Rakyat menuntut bahwa PIK 2 batalkan karena PIK 2 itu dianggap berbahaya, rawan bagi aspek ekonomi, membangun kesenjangan sosial dan ekonomi, karena nanti ada wilayah pecinan dan elit, gitu kan, warga kita makin di pinggir, pribumi berada di pinggiran, gitu kan, itu marginalisasi itu kesenjangan sosial, diskrepansi, belum nanti dari aspek politik, gitu kan, ini soal oligarki, gitu, katanya negara demokrasi, tapi penguasanya pengusaha dan penguasa politik, oligarki, sekelompok orang aja yang ikut mengatur, berarti ya berdampak politik, gitu kan, PIK 2 ini. Dan yang ketiga yang menyangkut Hankam, gitu, akan makin rawan di hampir seluruh pantai nanti, gitu kan, menjadi tempat untuk invasi itu, peluang invasi muncul dalam makna yang luas ya. Invasi itu nggak selalu militer, tapi mulainya dari investasi, invasi seperti VOC dulu. Belanda itu nggak datang ujug-ujug nyerang pakai tentara, dagang dulu. Sama, jangan-jangan VOC baru ini, gitu kan. Makanya sebut kalau dulu bahaya putih, warna kulit putih. Sekarang bahaya kuning. Gitu. Walaupun ada londo ireng, itu ada juga. Wah, misalkan atau sangat senjata mungkin, ilegal. Sangat mungkin. Nah, tapi Pak Rijal, PIK 2 ini yang diwaspadai sebagai kota terlarang tadi kan. Oke. Bagaimana apa kabarnya dengan PIK 1
yang itu juga kan konon ya kurang lebihnya sama lah begitu. Konon katanya cari masjid pun susahnya luar biasa. Yang apa di sana nggak ada orang Muslim? Padahal pekerja-pekerjanya kan pasti Muslim. Gimana dampaknya ke PIK 1, Pak? Ya, saya kira PIK 1 itu adalah gambaran bahwa PIK 2 jadi berbahaya. Gitu. Gampang kita merujuknya. Lihat aja PIK 1. PIK 1 menjadi forbidden city, semacam kota terlarang, gitu kan. Jadi tidak mudah orang masuk ke area itu, apalagi ke pemukimannya, gitu ya. Kalau untuk ke kuliner-kulinernya ya itu biasa, gitu, wisata-wisata. Tapi itu bagian kecil, itu bagian besarnya pemukiman. Nah, itulah yang tadi mungkin saja nanti ada penyelundupan senjata, narkoba, ruang-ruang perjudian, gitu kan, yang kemudian uangnya itu menjadi proses money laundering, gitu ya, proses pencucian uang. Bisa saja Pak ketika komunitasnya homogen, gitu, berada di sana, gitu kan. Jadi pendatang-pendatang ilegal bisa dilegalisasi dengan cara kolusi, gitu kan, suap, gratifikasi, gitu kan, yang sering terjadi lah, gitu, petugas-petugas kita yang rawan, gitu kan, menghadapi itu. Jadi PIK 2 ini jadi barometer juga. Kalau kita berhasil, gitu kan, menggagalkan PIK 2 atas dasar alasan pelanggaran hukum dan mengancam kedaulatan negara kita, maka PIK 1, gitu kan, akan terkoreksi, gitu. Jadi menurut saya berimplikasi, berkonsekuensi nanti. Ayo kita mulai lihat lagi, jangan-jangan PIK 1 itu, gitu kan, sudah menjadi sarang untuk hal-hal yang buruk, gitu. Sekarang ingin diperluas ke PIK 2. Nah, kita harus potong itu, jangan sampai satu meluas, dan yang kedua kita evaluasi, koreksi lagi, jangan-jangan PIK 1 itu adalah kawasan yang bisa digunakan untuk kejahatan, gitu Pak. Nah, PIK 2 ini, mohon maaf, PIK 1 ini Pak Rizal ini yang punyanya, kalau PIK 2 kan Aguan ya, kalau PIK 1? PIK 2 Aguan, asalnya 1? Bukan, diambil alih oleh Aguan. PIK 1 Aguan. PIK 1 juga Aguan? Aguan PIK 1, tadinya bukan, gitu. Kemudian terhambat prosesnya, Aguan ambil alih, masuk, sehingga ujung terakhirnya Aguan. Itu yang saya jadi khawatir tuh, kalau sekarang kita dorong, gitu kan, ini harus sampai ke Aguan, baik melalui pagar laut, PSN atau kolusi tadi yang terjadi. Kan jadi kebayang bagaimana pengaruhnya Aguan terhadap pemerintahan Indonesia selama ini. Sangat. Kalau Aguan kena, apa nggak akan membahayakan perekonomian Indonesia gitu? Nah, saya kira enggak lah. Kita kan kaya negara ini. Kalau dikelolanya baik oleh bangsa kita sendiri, gitu, dengan amanah, saya kira kita bisa mensejahterakan dan bisa membangun ekonomi secara lebih stabil, gitu, daripada tergantung, Pak. Jadi ketergantungan itu bukan hanya ketergantungan asing, dalam pengertian asing bener, tapi juga ketergantungan asing, gitu Pak. Ketergantungan yang sebenarnya pada segelintir pengusaha saja bahaya. Jadi ekonomi kita malah dalam keadaan yang bahaya ini, gara-gara tergantung pada konglomerasi, gitu Pak, kelompok kecil, atau bahaya kita eksplisit lah. Kalau naga menguasai Garuda, gitu kan, maka betapa bahayanya negeri ini, gitu. Justru kalau ingin kita mensejahterakan rakyat kita, ya Garuda harus berdaulat, gitu. Jadi mereka justru tamu-tamu yang harus mengikuti aturan tuan rumah. Jangan sampai tamu yang ngatur, Pak. Ini realita yang bisa dibaca sekarang ini. Pak Rizal, ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Saya menarik tadi ketika Pak Rizal sampaikan tentang diduga bahwa Aguan itu adalah proksi Cina. Nah, bagaimana? Tapi kan tentu bukan hanya Aguan gitu, proksi itu. Pasti ada beberapa, ada banyak. Bagaimana cara kita bangsa lah, kita bicara dalam konteks kebangsaan, untuk
tidak tunduk pada orang-orang yang mereka kan sebetulnya KTP-nya Indonesia kan Pak? Betul. Aguan, siapa? Betul. Tommy Winata dan sebagainya nih. Ya, ya. Tapi kok gelagatnya aksi-aksi yang mereka tunjukkan itu seperti yang tadi, seperti yang menunjukkan proksi Cina gitu. Ya, ya, ya. Ini Ya. saya jadi kebingungan gitu. Jangan bicara nasionalis bersama orang-orang mereka, mungkin mereka sendiri nggak tahu apa itu nasionalisme gitu. Iya, waktu zaman Soeharto Iya. juga pengusaha-pengusaha non-PRI dulu mah ya disebut Iya, iya, WNI non-PRI. keturunan gitu ya, WNI keturunan. Itu juga sudah punya peran, tapi masih dilokalisir ke peran-peran ekonomi. Gitu, sehingga ada kemitraan, ada segala macam, bahkan pembauran gitu kan yang digencarkan gitu ya. Yeah. Tidak diskriminasi itu dalam makna yang konstruktif, yang dicegah gitu kan. Kalau sekarang enggak gitu, kita tidak boleh menghapus diskriminasi etnis, ras. Jadi kita nyebut Cina saja sudah disebut diskriminasi, gitu. Sementara dia memproteksi diri. Jadi Undang-Undang 40 2008 itu yang disebut dengan penghapusan diskriminasi etnik dan ras, itu dimanfaatkan betul oleh mereka, gitu Pak, untuk akhirnya kita menjadi risih. Kita berbicara tentang pribumi, gitu kan, kedaulatan warga kita sendiri jadi risih. Itu seperti menyentuh sesuatu yang tabu. Sementara dia enak saja bikin komplek-komplek sendiri, gitu, memperluas area, bahkan meminggirkan, menggusur pribumi. Itu nggak tabu ya? Nggak tabu. Jadi menurut saya undang-undang ini telah diperalat, gitu. Itu contoh Pak, gitu. Jadi kalau menurut saya, ya kita harus melakukan koreksi yang sifatnya lebih fundamental gitu dalam kaitan hubungan ini. Nah, dulu hanya dia berbuat di lahan ekonomi, gitu. Politik tidak. Sekarang Pak, gitu. Ini pengusaha-pengusaha yang disebut WNI keturunan gitulah dulu ya sebutannya. Sekarang malah jadi nggak boleh dibeda-bedakan katanya kan, itu walaupun formalistik saja itu kan, prakteknya enggak. Nah maksud saya sekarang sudah ke politik, makanya jadi oligarki. Gitu, disebut oligarki itu oligoi archein. Itu kekuasaan di tangan sekelompok orang. Sekelompok orang itu ada pemilik kekuasaan politik dan sekelompok orang pemilik kekuasaan ekonomi. Jadi penguasa ekonomi dan penguasa politik bersatu. Ya, itu sekelintir orang, namanya oligarki. Nah, yang patut kita baca, kita ini sedang dijajah oleh oligarki. Negara Indonesia ini sedang dijajah oleh oligarki. Tinggal harusnya rakyat masyarakat sadar. Itu penjajah itu harus diusir, kan konstitusi menyebut begitu. Penjajahan di muka bumi harus hapus. Gitu kan, sementara kita sedang dijajah oleh oligarki. Bagaimana menghapuskannya? Ya kita benahi aspek politik negeri ini. Oligarki harus dibasmi. Gitu kalau idealnya mah.